Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raden Aurel Aditya dari kelas 12 IF07 dengan NIM 103112430267 akan mempresentasikan tugas PBO yang dimana sebelumnya kita telah belajar PBO lalu diberikan tugas pertama itu tadinya diberikan 2 file, yang pertama main Java, yang kedua itu ada mahasiswa Java. Tapi kita diarahkan untuk mencoba ngoding sendiri, untuk mencoba ngedit lagi gimana caranya mahasiswa ini menjadi dosen dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, mungkin kita akan langsung saja ke sini ya. Nah, biar lebih kelihatan kita sini. Bentar. Nah, ini. Nah, di sini ini kita langsung saja yang tadinya filenya itu mahasiswa yang berisi NIM, prodi dan lain-lain, itu sudah kita ubah menjadi dosen. Pertama, saya akan jelaskan sintak tentang public class dosen. Nah, public class sendiri ini adalah sebuah akses modifier ya. Jadi akses yang bisa dimodif dan akses yang bisa dipanggil oleh file lain. Misal, kelas dosen ini nanti akan bisa dipanggil di kelas main Java. Seperti itu. Nah, dosen ini punya apa aja sih? Dosen ini punya NIP, punya nama, prodi, dan lama mengajar. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini tuh ada namanya tipe data ya, string. Artinya NIP ini menggunakan tipe data string, lama mengajar menggunakan data integer, yang dimana itu bilangan. Lalu private, maksud private di sini itu adalah yang bisa mengakses atau lebih ke ngedit, mengakses untuk segala ini, NIP, nama prodi, lama mengajar, itu hanya dosen. Nah, ini tuh sebenarnya adalah implementasi langsung dari pelajaran yang pernah kita pelajari, yaitu enkapsulasi, di mana kita tuh tahu luarnya, tapi ketika di dalamnya untuk diubah itu, kita nggak tahu dan nggak bisa gitu. Nah, lalu di bawah ini ada public dosen, string NIP, string nama, string prodi, integer, lama mengajar. Nah, ini adalah parameter yang dimana parameter ini digunakan untuk mengambil nama-nama, atau ketika kita menginputkan nama, kita harus punya parameter. Kalau parameter yang nggak ada, kita nggak bakal bisa menginputkan nama. Gitu. Lah, ini juga this titik NIP sama dengan NIP, ini juga parameter, dan ini adalah salah satu syarat untuk gimana caranya NIP ini bisa dibaca dengan yang lainnya. Lalu ada public string get NIP. Nah, get NIP ini untuk apa sih? Untuk kita bisa mengambil dari sini nih. Nah, NIP-nya gimana sih caranya untuk kita bisa mengambil gitu? Oh, ini tuh NIP-nya bisa diakses. Nah, kita harus menggunakan getter. Selain getter, kita ada setter juga. Nah, di sini ada set nama, set prodi, set mengajar. Set ini bisa kita ubah. Artinya, ketika kita memberikan setter, si nama dosen, prodi, lama mengajar ini bisa kita ubah seperti itu. Nah, ini untuk public void tampil, ini akan ditampilkan nanti. Tampilnya apa? Ada nama dosen ditambah NIP. Nah, NIP-nya nanti kita ngambil dari ada di main Java, kita juga buat dalam data dummy-nya ada, dan juga kita bisa inputkan. Lalu ada juga nama, sama namanya juga ya, karena di sini sudah ada banyak void-nya, ada yang getter, juga setter. Ini bisa kita tambah, dan ini tuh nanti output-nya di terminal ketika kita run. Selanjutnya kita ke main Java ya. Nah, saya akan jelaskan dari 3 import yang kita pakai. Ada import Java Util ArrayList. ArrayList ini digunakan untuk apa? Untuk database sementara. Karena apa? Karena kita belum bisa menggunakan sistem basis data ya, atau itu MySQL atau lainnya. Lalu Java Util Iterator ini tuh untuk salah satu fungsi yang kita buat, ada namanya fungsi delete. Nah, delete ini kita menggunakan iterator agar si delete-nya ini langsung meng-enter ketika dia sudah selesai ya. Artinya, intinya ketika kita menggunakan iterator ini, salah satu fungsi yang dimana menjadikan delete ini lebih efisiensi. Untuk scanner ya biasanya untuk kita scanner agar di-scan dan bisa keluar di terminal. Nah, pertama kita lihat public class main. Nah, ini tuh ada static array dosen, list dosen, URL list, static scanner, exchange scanner. Nah, static ini sesuatu hal yang nggak bisa diubah gitu. Nah, nanti ada juga beberapa hal yang nggak bisa diubah. Lalu di dalamnya juga ada public void main ya. Jadi public static void main ini tuh apa? Ini tuh data dummy yang ketika aku berbicara di sini adalah ada array list yang dimana kita belum bisa menggunakan
basis data, kita bisa menggunakan ArrayList ini sebagai sementara penyimpanan basis data. Nah, kita setelah memasukkan 2 nama dosen, di sini ada Dr. Ahmad dari Teknik Informatika dengan lama mengajar 15 tahun. Lalu nanti di sini, ini kan udah masuk ya, ini udah punya data. Tapi yang akan keluar itu di sini. Nah, sistem outprint line adalah nanti data keluar. Nah, ini adalah menu utama ya, nanti kita ada kurang lebih 5 menu, ada tampilkan, tambah menu, cari dosen, update data, hapus dosen, keluar, pilih menu. Sini juga kita ada pilihan ya. Nah, parse integer ini digunakan agar nanti tuh tidak adanya error atau mengefisiensikan juga sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ada switch pilihan, nanti pilihannya bisa diambil. Kalau misalnya mau milih satu berarti tampilkan semua, kalau misalnya nggak pilih satu berarti ke case 2. Case 2-nya apa? Ya udah tambah. Ini lebih ke menggunakan dulu do while ya, sebenarnya bisa do while atau dan lainnya, if else itu bisa banget. Kurang lebih juga cara kerjanya sama seperti ini. Kalau misalnya case-nya dia milih 0, artinya nanti akan mengeluarkan tulisan program selesai, sampai jumpa. Kalau misalnya tidak ada yang dipilih di sini, misal kita input 6, itu ya akan keluar pilihan tidak tersedia di menu, kurang lebih kayak gitu. Nah, lalu untuk ini static void tambah ini tuh setelah kita membuat menu, artinya menu ini harus punya fungsi yang dimana bisa bekerja untuk menu tersebut. Nah, inilah fungsi-fungsinya. Yang pertama ada fungsi tambah ya, teman-teman ya. Nah, di sini pertama kita akan berikan tambah, memberikan print dulu NIP. Nah, nanti baru dimasukinlah NIP-nya berapa. Lalu untuk dosennya apa, list dosennya apa. Misal kalau misalnya dia gagal nih, sudah terdaftar. Kalau kita yang masukin NIP yang sudah terdaftar, nanti akan ketulis di sini dosen dengan NIP tersebut sudah terdaftar, maka akan return lagi ke awal. Lalu nanti akan di-print di sini namanya siapa, lalu prodinya apa, lama mengajarnya berapa, nanti akan dikelola lagi di sini teman-teman. Nah, lama mengajarnya berapa tahun. Nah, lama belajarnya nanti masuk integer persen dan next line. Ini dia akan kembali lagi ke yang tadi, fungsinya akan memasukkan kira-kira akan seperti apa nanti keluarnya. Apakah dia sudah 10 tahun, 5 tahun, ini adalah program yang bekerja di belakang menu tadi. Lalu ada tampil semua. Nah, di sini list dosen ditampilin semua. Kalau misalnya dosennya itu nggak ada listnya, nih, empty ya, maka akan keluar tulisan belum ada dosen. Kalau misalnya udah ada dosen, nanti ada tulisan daftar dosen, gitu. Lalu ada void cari. Nah, ketika kita mencari itu menggunakan NIP dosen. Kenapa? Karena di sini kita sudah memberikan ya string NIP, karena NIP ini nggak bisa diganti dan mutlak punya satu orang gitu. Nah, ini diambil dari getter NIP ya, equals NIP. Karena NIP ini kurang lebih nggak bisa diubah, tadi kita sudah sampaikan juga. Nah, nanti keluar tuh ketika NIP-nya dicari, keluar tuh dosen dengan NIP bla bla bla. Kalau nggak ada tidak ditemukan, kalau ada ya ditemukan gitu. Lalu untuk update ya, misalnya dosen ini akan ada yang diupdate nih, NIP-nya mau diupdate nih, tadinya udah ada perupdatean gitu. Misalnya ganti NIP itu bisa banget di sini karena kita sudah sediakan, kita menggunakan fulangan for juga, for if ya. Misalnya dosennya itu ada nama baru, maka ini akan bekerja. Jika tidak ada nama baru, ini akan bekerja yang bawah. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada static void hapus. Nah, di sini yang kita gunakan iterator itu ya, teman-teman. Kita mengiterasikan list dosen yang ada, dicari, diiterasi sampai akhirnya bertemu. Kalau misalnya nggak ketemu, maka ya tidak bisa dihapus atau penghapusan gagal. NIP tidak ditemukan. Kalau misalnya ditemukan berarti bisa dihapus. Oke, mungkin kita langsung run aja. Contohnya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Kita run di run file. Nah, ini dia. Ini biar kelihatan ya. Karena kodenya udah. Nah, ini data dosen. Misal, pertama tampilkan semua dosen. Nah, ini tampil ya daftar dosen NIP 9198001 Dr. Ahmad Prof Budi. Sekarang kita misal mau tambah dosen, kita tinggal pilih aja yang kedua. Nah, nanti NIP-nya mau berapa nih tambah dosen? Oh, NIP-nya misal 198.003.
Nah, namanya siapa? Dr. Raden, misal. Amin. Nah, terus prodinya apa? Bisnis manajemen, misal. Habis itu lama mengajarnya berapa tahun? 40 tahun. Nah, ini sudah ditambahkan. Gimana cara lihat ditambahkannya? Kita bisa lihat ditampilkan dosen sini. Nah, ini udah masuk ya. Nah, sekarang kita cari dosen by NIP ya. Kita cari dosen, masukkan ketiga, fungsi cari, kita cari NIP-nya. Misal kita mau cari Prof. Budi. NIP-nya berapa? 198.002. Nah, keluar ya NIP-nya Prof. Budi, Sistem Informasi. Sekarang kita mau update data dosen, misal. Kita update nih, masukkan NIP yang akan diupdate. 198.003, misal. Dr. Raden. Nama barunya misalnya apa? Profesor Raden. Setelah itu prodi barunya apa? Bisnis. Terus selama mengajar baru 90 tahun misal. Nah, ini ya kita coba tampilkan lagi. Nah, ini udah di update ya. Lalu hapus dosen, misal kita mau dihapus nih dosennya. Bisa NIP dosen yang mau dihapus siapa? Prof. Raden misal 108.003 ya. Nah, oh kelebihan kosongnya, sorry, 18003. Pilihan menu, oh sorry, ini kita harus ini dulu ya, hapus dosen. Ini menu dulu, baru NIP-nya dimasukin. Itu 198.003. Nah, data dosen berhasil dihapus, kita tampilkan. Nah, hilang ya. Lalu kalau TK semua selesai, keluar. Nah, mungkin seperti itu aja presentasi dari pemrograman berorientasi objek ini. Itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Sampai bertemu lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.